Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Ahmad Arif Rifan, SHI MSI, pemateri kajian rutin ahad pagi Masjid Islamic Center. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, pertama dan yang paling utama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat sempat terutama sehingga kita masih diberikan kemudahan untuk menghadiri kajian rutin ahad pagi Masjid Islamic Center UAD. Begitupun dengan nikmat sehat yang sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Kedua, salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan semoga kita senantiasa selalu istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya. Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian Sirah Nabawi yang sudah lama, kira-kira 2 bulan yang lalu kita juga mengkaji. Kita akan melanjutkan dengan pembahasan yang berbeda mengenai tentang perjuangan menghadirkan generasi pemimpin peradaban. Lalu kemarin generasi ummah. Hari ini temanya tentang generasi pemimpin peradaban. Baik, untuk mempersingkat waktu atau efisiensi waktu, mari kita awali kajian kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, ini pemaparan materi yang akan disampaikan oleh beliau Ustadz Ahmad Arif Rifan, SHI MSI, dengan segala hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian semoga dirahmati Allah, beberapa kesempatan yang diberikan kepada saya untuk kajian ahad ini, saya mengambil beberapa tema tentang generasi dan semuanya saya sandarkan kepada pembacaan Sirah Nabawiyah. Salah satu bagian penting yang bisa kita lihat dari perjalanan kehidupan kenabian Rasulullah SAW
Pada 2 kali pertemuan yang sebelumnya, saya membahas tentang bagaimana perjuangan Rasulullah SAW menghadirkan generasi Qur'ani, sehingga titik penekanannya ada pada bagaimana Al-Quran dijadikan oleh Rasulullah SAW sebagai panduan, dan bagaimana Rasulullah memberikan motivasi agar senantiasa berpegang kepada Al-Quran. Kemudian ketika yang terakhir sebelumnya, saya berbicara dalam koridor tema menghadirkan generasi khairu ummah. Maka ada beberapa karakter utama sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala memuji kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Pada ayat itu kita memberikan penekanan sehingga kita menangkap faidah dari apa yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang karakter generasi pertama umat ini. Pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang bagaimana Rasulullah SAW menghadirkan generasi pemimpin. Kita mulai, misalnya kalau kita melihat kitab Ar-Rahiq Al-Mahtum karya Syekh Yusuf Rahman Al-Mubarakfuri, ya. Rasulullah SAW itu diangkat sebagai nabi dan rasul. Mari kita lihat pada bagian di alinea kedua ini. Wa ba'da an-nazar wa at-ta'ammul fil qara'in wa ad-dalail yumkinu lana an nuhaddida dhalika al-yawm bi annahu kana yawmul itsnain li 21 madat min syahri Ramadan lailan. Bab ini ketika turunnya wahyu pertama itu kan terjadi perdebatan. Kapankah waktu turunnya Al-Quran pertama kali itu? Di dalam kitab Ar-Rahiq Al-Mahtum karya Syekh Yusuf Rahman Al-Mubarakfuri itu disebutkan hari itu adalah hari Senin tanggal 21 bulan Ramadan di malam hari. Itu bertepatan wa yuwafiq tanggal 10 Agustus tahun 610 Masehi. Ini karena menggunakan pendekatan ilmu falak. Nah, yang mau saya sampaikan kepada jenengan semuanya, wa kana umruhu sallallahu alaihi wasallam idzaka bidhabti. Jadi tentang usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan hitungan Qamariyah atau kalender bulan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berusia saat itu ketika wahyu pertama kali turun arba'ina sanatan qamariyatan, 40 tahun. Wa sittatu ashur, 40 tahun lebih 6 bulan. Kemudian 12 hari. Isna asra yauman. Ini kalau secara samsiah atau menggunakan kalender matahari, usia beliau jadi lebih muda. 39 tahun syamsiyatan. 3 bulan 12 hari. Tapi kalau kalender Qamariyah beliau sudah berusia 40 tahun. Beliau wafat itu diperkirakan pada usia 63 tahun. Maka dalam rentang waktu 40 hingga 63 tahun itu, selama 23 tahun itulah Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur. Untuk nama-nama surat itu tauqifi. Rasulullah SAW hanya menerima, itu petunjuk Allah. Disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW untuk nama-nama. Untuk urutannya, urutan suratnya dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu juga tauqifi. Petunjuk Allah. Malaikat Jibril menyampaikannya kepada Rasulullah SAW. Untuk letak ayat-ayat yang turun,
ada di surat apa, ada di urutan keberapa, itu pun tauqifi. Petunjuk Allah disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Kita tahu ayat yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allamal insana ma lam. Pertama kali turun, tetapi berada di surat Al-Alaq. Dan surat Al-Alaq ada berada di juz 30. Itulah ketetapan Allah. Setelah itu yang turun surat Al-Muddatsir setelah terjadi fatratul wahyi. Ayat 1 sampai 7. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun tastaksir wa li rabbika fasbir. Kedua, tetapi diletakkan pada bukan di juz pertama atau juz kedua, diletakkan di dalam surat Al-Muddatsir. Berikutnya nanti surat Asy-Syu'ara, wa anzir ashiratakal aqrabin. Meskipun salah Al-Quran nanti yang turun sebelum wa anzir ashiratakal aqrabin, itu yang turun adalah surat Al-Fatihah. Dan itu salah satu surat yang pertama kali turun utuh satu surat. Jemaah sekalian rahmati Allah, saya ingin memberikan penekanan ini bahwa ketika Rasulullah SAW diutus, itu kan usia 40 tahun, beliau wafat diperkirakan atau selesai menjalankan amanah risalah kenabian itu kurang lebih usia 63 tahun, rentang waktunya kurang lebih 23 tahun. Rasulullah SAW mendapatkan amanah yang sangat berat, merubah umat yang jahil dan ummi. Ini sudah saya sampaikan pada beberapa pertemuan yang lalu. Umat yang jahil dan ummi itu benar-benar dirubah oleh Rasulullah SAW, sehingga di sini menghadirkan generasi yang baru. Dari generasi yang baru ini nanti melahirkan generasi yang berikutnya dengan karakteristik yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dengan semuanya nanti akan saya tampilkan perjalanan panjang itu dari sejak Rasulullah SAW wafat hingga kepemimpinan umat Islam pada masa para pemimpin dari Turki Utsmani. Itu kan hampir berjalan selama kurang lebih 1000 tahun. Rasulullah SAW wafat, para ulama berbeda pendapat tentang sahabat yang hadir. Artinya yang ditinggalkan berupa generasi sahabat itu jumlahnya. Dari kriteria sahabat itu yang sehari-harinya bertemu Rasulullah SAW, sampai di antara sahabat itu yang dipandang hanya pernah bertemu sekali dengan Rasulullah SAW, lalu tidak pernah bertemu lagi. Rentangnya itu dari belasan ribu sampai antara pendapat itu 110 atau 111 ribu. Meskipun ada yang menguatkan pasti lebih dari 100 ribu. Tetapi ada yang berpendapat melihat dari beberapa peristiwa terakhir, misalnya dalam peristiwa perang Khandaq atau perang Ahzab, kaum muslimin yang bertahan di Madinah itu sekitar 3.000, yang mengepung itu dari Mekah sekitar 4.000, dari suku Ghatafan itu 6.000, totalnya 10.000. 10.000 ditambah 3.000 itu saja sekitar jumlahnya 13.000. Pada peristiwa perang Hunain itu berjumlah 12.000. Yang dihadapi dari suku Hawazin juga 12.000. Kalau digabung nanti keduanya semuanya masuk Islam. Jadi dalam peristiwa perang Hunain, meskipun jumlah kaum muslimin, barisan kaum muslimin saat itu sekitar 12.000 atau lebih sedikit, tetapi sebagiannya memang baru saja masuk Islam, bahkan sebagiannya belum masuk Islam, tapi sudah mengikut dalam barisan Rasulullah SAW.
maka perkiraannya sekitar itu pasti lebih. Nah, dari yang jumlah besar itu, para ulama melihat yang kualitasnya itu sebagai alim dan amir, ulama dan umara, itu sekitar 2000. Dari 2000 itu nanti juga masih diperas lagi yang mujtahid mutlak dengan ukuran-ukuran ulama terdahulu sesuai melihat track record para kehidupan para sahabat itu hanya ada sekitar 21. Tetapi kriteria-kriteria lain itu pasti sulit kita tandingi. Karena misalnya 10 orang dari yang sekian ratus ribu itu atau sekian belas ribu itu di antara para sahabat itu ada 10 orang yang dijamin masuk surga. Ada peserta perang Badar, tidak bisa kita tandingi itu. Ada juga misalnya 87 atau 100 orang yang bertahan saat terjadi kegoncangan pada peristiwa perang Hunain yang pertama kali. 12.000 turun ke lembah Hunain. Ini akan mendatangi suku Hawazin. Kan kisahnya begini. Rasulullah SAW itu bisa membuka kota Mekah, membersihkan kota Mekah. Maka peristiwa itu disebut dengan Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah. Lalu Rasulullah SAW mendengar suku Hawazin di luar kota Mekah ini tidak terima dengan kekalahan orang-orang musyrik ini. Mereka mengatakan, kalian belum menghadapi kesatria yang sebenarnya. Maka mereka ini merasa mampu dapat mengalahkan Rasulullah SAW dan kaum muslim. Mereka membawa seluruh kekuatan mereka, bahkan keluarga mereka, bahkan harta mereka, bahkan ternak mereka. Saya rasa pernah saya kisahkan di sini tentang peristiwa perang Hunain. Maka Rasulullah SAW tidak menunggu di Mekah. Rasulullah mendatangi mereka. Tetapi mereka itu telah bersiap lebih dahulu datang ke lembah Hunain dan mempersiapkan diri, bersembunyi, dan mereka merencanakan penyerangan di pagi hari. Benar saja, ketika pagi hari turun ke lembah, pasukan Rasulullah SAW dikejutkan dengan serangan tiba-tiba. Maka pada pukulan yang pertama ini, yang 12.000 itu kocar-kacir semuanya. Lari. Sampai yang tersisa itu tidak banyak. Bayangkan, dari 12.000 di dalam riwayat itu, sebagian menyebutkan hanya 100, sebagian menyebutkannya hanya tinggal 87. Rasulullah SAW sampai mengingatkan kepada orang-orang yang pernah berjanji atau bersumpah setia di bawah pohon. Semua dipanggil satu-satu oleh Rasulullah. Kuda mereka atau onta mereka, tunggangan mereka yang sudah terlanjur lari ke belakang itu, bahkan sebagian riwayat menyebutkan mereka tuh mundurnya sampai hampir saja mendekati Mekah. Mereka yang dipanggil oleh Rasulullah dan teringat itu sampai tidak bisa menghentikan kendaraannya. Ontanya tidak bisa dihentikan. Mereka akhirnya mengambil senjata, melompat. Dan di antara mereka terluka. Yang 87, yang 100 itu, yang bertahan bersama Rasulullah SAW mendapatkan berita gembira. Allah Subhanahu Wa Taala menjamin rezeki mereka di dunia dan akhirat. Yang seperti itu nggak bisa ditandingi, Pak. Kita nggak dapat lagi. Tetapi kita jadikan pelajaran bahwa ketika umat ini menghadapi keadaan berat, maka yang bertahan apapun keadaannya, itulah yang bisa kita ambil pelajaran dari peristiwa orang-orang yang bertahan pada saat gempuran yang pertama. Karena di antara peristiwa kita bisa mengambil pelajaran, bahkan orang sekuat Khalid bin Walid radhiyallahu an dalam peristiwa perang Hunain itu, karena serangan yang pertama itu terluka parah sampai pingsan. Tapi tidak mati. Yang seperti itu susah kita tandingin. Tidak bisa, tidak punya kesempatan lagi kita.
peserta perang Uhud yang turut melindungi Rasulullah SAW, seperti Talhah ibn Ubaidillah radhiyallahu an. Bahkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an itu mengatakan tidak bisa itu menandingi Talhah. Kalau ditanya, sebagaimana riwayat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ketika ditanya bagaimana perang Uhud, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menjawab dengan salah satu jawaban yang didengar dari ayahnya, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, hari itu semuanya adalah milik Talhah ibn Ubaidillah. Karena sebuah peristiwa saat Rasulullah SAW itu benar-benar terdesak, benar-benar dalam posisi terancam terbunuh. Talhah ibn Ubaidillah menyediakan tubuhnya itu untuk menjadi pijakan Rasulullah SAW untuk melewati batu supaya bisa naik ke atas, menghindari serangan itu, naik ke yang lebih tinggi, posisi yang lebih tinggi. Rasulullah saat itu bersabda, "Aujaba Talhah." Itu didengar sebagian para sahabat, mendengar semuanya. Abdurrahman bin Auf, sekali Abdurrahman bin Auf itu merasa tidak bisa menandingi Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu yang menjadi tameng hidup bagi Rasulullah SAW. Meskipun Mus'ab bin Umair akhirnya meninggal dunia. Tertombak, terpanah, tertebas pedang, semuanya. Sampai ditangisi itu karena apa? Kalau dari keadaannya yang begitu sederhana, kalau ditutup kepalanya, kakinya terlihat. Saking sederhananya kehidupannya. Kalau ditutup kakinya, kepalanya terlihat. Akhirnya diputuskan kepalanya yang ditutup dengan kain yang dia miliki, kemudian kakinya ditutup dengan ilalang. Tidak bisa kita menanding. Kalau mengingat Mus'ab bin Umair saja, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu sampai gak tega makan enak saja di rumahnya sendiri, gak tega karena khawatir bahwa itu adalah rizki yang telah didahulukan oleh Allah sehingga dia tidak mendapatkan bagiannya belum lagi kalau kita mengambil karakteristik umum generasi pemimpin ini, para sahabat ini. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika menyebut begini, antum aksara salatan wa aksara ijtihadan wa aksara siyaman min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hum kanu khairan minkum. Kalian ini para tabi'un, murid-murid sahabat. Abdullah bin Mas'ud berkata, kalian tuh banyak melakukan puasa sunnah, salat sunnah, banyak berijtihad, lebih banyak sekalipun dari para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetaplah mereka sahabat Rasulullah SAW itu lebih baik dari kalian. Lima ya Abu Abdurrahman. Kenapa seperti itu? Maka dikatakan hum azhad fid dunya wa argha fil akhir. Karena kebanyakan para sahabat Rasulullah SAW itu sangat kuat zuhudnya terhadap dunia dan sangat kuat hasratnya terhadap akhirat. Belum lagi karakteristik yang lain. Kalau Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menyebut, ini untuk kasus masalah sedekah atau wakaf. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menyebutkan, hampir seluruh sahabat Rasulullah SAW itu pernah melakukan wakaf. Dan yang diberikan itu memang hartanya yang terbaik. Bukan punya sekian, diwakafkan sekian. Yang diberikan yang terbaik. Kalau kita mengambil karakteristik syarat-syarat itu yang kita ambil dari sahabat, cukup berat bagi kita, tapi bukan berarti tidak mampu. Karena itu adalah generasi yang dihadirkan oleh Rasulullah SAW. Itulah yang disebutkan dari mereka itulah lahir generasi berikutnya yang saya gambarkan. Jazirah Arab ini kan sudah diwariskan Rasulullah SAW. Beliau masih hidup. Seluruh jazirah ini sudah mendapatkan cahaya Islam. Lalu diluaskan oleh para sahabat. Kalau total sampai ini saja, kalau disebutkan sampai semuanya yang di Andalusia, wilayah Eropa, sampai yang di Turki ini, misalnya,
Itu kan kurang lebih 1000 tahun Bapak. Sampai umat Islam ini tidak lagi menjadi pemimpin peradaban di muka bumi ini. Maka pembicaraannya kita kembali kepada bagaimana Rasulullah SAW menghadirkan generasi ini di semua wilayah. Jadi mengukurnya tidak hanya dari satu wilayah, di seluruh wilayah itu. Kan saya tunjukkan di sini. Yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ada 4 hal itu. Saya ingin kembali. Mari kita lihat seperti Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Kalau kita ambil karakter-karakter para sahabat, kita ambil beberapa bagian-bagiannya untuk kita jadikan pelajaran bagi kita. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mengirim pasukan dan yang akan dihadapi itu adalah kekaisaran Persia. Usianya lebih dari 1000 tahun. Hampir 12 abad. Kan yang ditekankan diantaranya adalah jumlahnya pasti kalah. Sehingga nyaris menghadapi kemustahilan. Tetapi yang ditekankan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah beliau mewasiatkan kepada seluruh pasukan, jangan ada satupun yang bermaksiat kepada Allah. Karena satu pelanggaran dari satu orang itu langsung memposisikan mereka menjadi sama dengan musuhnya. Ketika sama, maka mereka tidak akan mampu lagi menghadapi jumlah yang lebih besar. Maka jamaah sekalian subhanallah Allah, ucapan ini bukan ucapan sembarangan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena itu adalah hasil didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti kalau kita lihat Bapak Ibu, ketika saya mengatakan, kalau penekanan kan di sini disebutkan 4. Dari 4 ayat ini, Al-Jum'ah, Al-Imran 164, Al-Baqarah 151, dan Al-Baqarah 129, dimulai dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam, kan 4 hal itu adalah tilawatul ayat, tazkiyatun nafs, ta'limul kitab, ta'limul hikmah. Detail dari bagaimana Rasulullah SAW membacakan ayat, maka kita lihat ayat yang pertama kali turun, Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Itu mengisyaratkan tentang apa? Bahwa umat Islam merubah dirinya. Generasi umat Rasulullah SAW itu dimulai dari merubah pengetahuannya. Membaca. Apa yang dibaca? Tuntunan Allah. Para sahabat itu, turunnya wahyu dilihat oleh mereka adalah sebuah peristiwa besar. Karena itu adalah petunjuk dari pencipta alam semesta. Jadi kan bisa bayangkan, kalau kita menghadirkan perasaan seperti perasaan para sahabat saat mendapatkan pelajaran dari Rasulullah. Rasulullah menyampaikan Al-Quran, itu benar-benar, meskipun beberapa ayat, itu benar-benar merupakan peristiwa besar. Karena itu adalah petunjuk kehidupan dari pencipta alam semesta. Kalau kita perhatikan, maka itu menunjukkan standar intelektual. Orang muslim itu pasti tidak bodoh. Pasti berilmu. Nanti kalau kita lihat turun ayat berikutnya yang turun, surat Al-Muddatsir. Ya ayyuhal muddatsir, qum fa'anzir. Itu dipotret oleh para ulama bahwa itu menunjukkan karakteristik seorang muslim bukan pemalas. Bukan pemalas, bukan manusia yang terlena dengan kehidupan dunia. Dilanjutkan, wa rabbaka fakabbir, wa siyabaka fatahhir, wa rujza fahjur. Wa siyabaka, kalau wa rabbaka fakabbir akan selalu mengagungkan Allah. Wa rabbaka fakabbir, wa siyabaka fatahhir.
warrujza fahjur. Itu menunjukkan bersih lahir batin. Sampai pada ayat wali rabbika fasbir, bahwa dalam proses menjalani itu harus ada kesabaran. Maka orang muslim itu identik dengan intelek, identik dengan ketenangan, pasti sabar. Lalu ketika turun berikutnya, wa anzir ashiratakal aqrabin. Nanti saya tunjukkan ayat. Ketika Rasulullah SAW akhirnya sejak turun surat Al-Mudaththir, Rasulullah mulai berdakwah dari yang terdekat, Pak. Istri beliau, Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha, itu yang pertama kali beriman. Yang kedua, hamba sahaya beliau, Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Yang berikutnya, sepupu beliau yang beliau ambil sebagai anak asuh karena ingin menolong paman beliau, Abu Thalib. Banyak anak tetapi tidak banyak harta. Maka diambil itu untuk membalas kasih sayang pamannya. Paman beliau itu merawat beliau dari usia 8 tahun sampai menikah, Pak, 25 tahun itu. Makanya tidak pernah mau menerima bekerja sama dengan pedagang yang lain. Hanya mau dari paman-paman beliau. Karena paman-paman beliau itu semuanya sayang kepada beliau. Sampai akhirnya sama Abu Thalib kan diminta, terima saja itu tawaran Khadijah. Karena Ummul Mukminin Khadijah itu dikenal semuanya. Dan disitulah akhirnya pertemuan Rasulullah SAW dengan Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Nanti setelah keluarga beliau, sahabat beliau Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang masuk Islam gara-gara Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, itu kan Utsman bin Affan, itu kan dari Abu Bakar. Abdurrahman bin Auf dari Abu Bakar. Yang awal-awal itu, jadi bisa bayangkan. Kalau Rasulullah SAW pernah bersabda, seseorang itu dapat memberi petunjuk kepada Allah pada seseorang, artinya dia bisa membawanya dalam masuk Islam, maka dia mendapatkan pahala yang pahalanya itu lebih bernilai dari dunia dan seisi. Terus yang dibawa itu orang-orang mulia. Ini nanti Bapak Ibu, kalau direkap semuanya, maka kita akan mendapati salah satu kaidah. Dan kaidah ini pernah diulang kembali. Dimulai nanti oleh Imam Al-Ghazali. Nah, ceritanya begini. Inilah perasan dari tema kita hari ini. Sebenarnya masih banyak, tetapi saya ingin mengejar bagian ini. Bagian inilah yang saya mohon kepada jamaah sekalian mengambil catatan penting. Rasulullah SAW memberikan contoh dengan memulai memperbaiki diri beliau. Itulah pelajaran dari saat beliau bersiap-siap. Itulah takdir Allah ketika menjelang usia 40 tahun, Rasulullah SAW kan dikisahkan, sudah pernah saya sampaikan, 3 tahun terakhir menjelang usia 40 tahun itu, Rasulullah sering menyendiri di Gua Hira. Dan beliau beribadah. Dari memperbaiki diri sendiri, lalu memperbaiki individu-individu. Dari individu-individu yang baik ini, nanti akan lahir keluarga-keluarga yang baik. Coba Bapak Ibu, bisa menandingi salah satu karunia Allah kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ini salah satu karunia yang juga tidak membuat para sahabat itu juga kagum kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Karena Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu dikaruniai seluruh keluarganya masuk Islam. Seluruh keluarganya. Selama dia masih hidup, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu istri, anaknya semuanya masuk Islam. Ayahnya, ibunya masuk Islam. Maka itu sebuah kebahagiaan tersendiri. Di zaman itu mendapati petunjuk Allah, hidup bersama Rasulullah SAW, lalu bisa membawa keluarganya semuanya. Gak mudah, tidak mudah. Nah, individu-individu yang baik akhirnya membentuk keluarga-keluarga yang baik. Keluarga-keluarga yang baik akhirnya menghadirkan masyarakat yang baik.
masyarakat yang baik itu yang akan mengangkat pemimpin yang terbaik di antara mereka. Maka rumus inilah nanti yang digunakan kembali oleh Imam Al-Ghazali ketika terjadi tanda-tanda kerusakan. Kejadiannya kan begini, persis seperti tantangan kita di zaman ini. Akhir abad ke-5 Hijriah itu terjadi peristiwa memilukan. Tentara-tentara dari Eropa, tentara salib, itu memasuki Palestina dan membantai. Peristiwa itu terdengar di seluruh dunia Islam. Yang selamat itu meminta bantuan kepada para pemimpin-pemimpin muslim di beberapa wilayah. Mereka menangis. Karena itu puluhan ribu yang dikisahkan darah itu sampai ke kaki-kaki kuda mereka itu. Yang lari ke masjid tetap dikena juga. Saat meminta bantuan itu, ini tidak ada kesepakatan di antara pemimpin-pemimpin saat itu yang ada. Maka Imam Al-Ghazali kan datang sendiri untuk menyaksikan. Diriwayatkan. Maka dia diam beberapa waktu di Palestina dan menulis. Yang ditulis pertama itu bukan jihad ternyata, melihat itu. Yang ditulis pertama kali itu adalah bagaimana kita terhindar dari kesesatan. Al-munqidh minadh dhalal. Sampai berbicara tentang menjaga lisan. Karena dia melihat kondisi ini disebabkan memang kerusakan internal. Maka beliau mengikhtiarkan saat itu ingin melahirkan generasi baru. Dan beliau menyatakan yang pertama-tama ingin beliau hadirkan adalah generasi ulama. Setelah itu beliau berharap akan hadir umarok. Tapi dengan cara bagaimana? Umat harus diperbaiki. Rumusnya masih tetap sama. Individu-individu yang baik akan melahirkan keluarga-keluarga yang baik. Keluarga-keluarga yang baik akan melahirkan masyarakat yang baik. Masyarakat yang baik akan melahirkan pemimpinnya yang sejatinya dialah yang terbaik di antara yang baik-baik ini. Ketika ini yang terjadi, maka umat Islam itu ada kembali pada yang dijaminkan, pada jaminannya yang telah diberikan oleh Allah SWT. Menghadapi apapun, mereka akan ada dalam jaminan pertolongan Allah SWT itu. Maka lahirlah generasi Salahuddin itu. Para ulama saat itu kan sudah banyak terjadi perbedaan mazhab. Sudah banyak terjadi patron politik. Ikut tokoh ini, nanti satu sama lain. Kelompok-kelompok ini saling bermusuhan. Akhirnya ini menarik diri para ulama ini. Mereka mengkaji kembali petunjuk-petunjuk Allah dan Rasulullah SAW dan membuang kotoran-kotoran hati ini. Dari mereka inilah hadir pasukannya. Apakah seluruh kekuatan umat Islam saat itu yang mendatangi Palestina dalam peristiwa Hissin saat Salahuddin Al-Ayyubi itu berhasil mengambil kembali Al-Quds, Palestina. Belum seluruh kekuatan, tetapi mendapatkan yang disaksikan dan itu tidak dibantah dalam sejarah mereka. Artinya orang-orang Nasrani sendiri. Saat pasukan ini yang hadir, mereka melihatnya kalau yang ini tidak bisa kita lawan karena mereka sudah kembali kepada aslinya. Artinya mereka yang pertama kali mereka hadapi saat mereka bisa mengalahkan itu, kan itu tidak langsung sampai Palestina. Melalui beberapa wilayah. Tapi kan karena satu pemimpin dengan pemimpinnya lain, satu kelompok dan kelompok yang saling mengkhianati, saling bertengkar, maka tidak bisa diandalkan menghadapi musuh yang sudah kompak begitu. Musuhnya kompak, kita bertengkar satu sama lain. Posisi saat Palestina di akhir abad ke-5 itu mengalami penderitaan seperti itu. Maka rumus ini diberlakukan kembali sejak Imam Al-Ghazali memulai dengan murid-muridnya. Bahkan dari setiap murid-muridnya itu melahirkan madrasah. Bahkan beberapa madrasah yang dikembangkan oleh muridnya itu mengambil posisi-posisi yang menurut karakteristik kebutuhan umat ini. Di antara mata rantai murid Imam Al-Ghazali
ada di wilayah Hakkar. Hakkari itu sebuah di dekat Syria, itu wilayah pegunungan ya. Ini secara fisik orangnya kuat-kuat. Itu yang nanti melahirkan pasukan Salahuddin yang paling tangguh. Istilahnya mungkin kalau bagi kita istilahnya Kopassusnya. Nanti di beberapa wilayah itu melahirkan administrator. Karena karakteristiknya tuh mereka tuh tekun-tekun. Di antara mereka tuh kebanyakannya pedagang. Sampai seperti itu. Ini terakumulasi individu-individu yang baik yang sudah menjauhi perbedaan, membersihkan diri. Ini mereka ini akhirnya membentuk kekuatan pasukan yang sampai akhirnya Allah tunjukkan. Dalam hitungan waktu mereka ini sekitar 80 tahun. 80. Dan bukan berarti mereka hanya semata-mata melihat bagaimana Imam Al-Ghazali memberikan gambaran di awal, tidak. Imam Al-Ghazali tidak sendiri, Bapak Ibu. Imam Al-Ghazali bersama rekan-rekan. Maka Dr. Majid Irsad Al-Kilani itu ketika menulis hakadha dhahara jil Salahuddin wa hakadha adat al-Quds, itu menyebut bahwa selama beliau mengembara itu didampingi oleh beberapa orang dan semuanya adalah ulama-ulama. Anda bisa bayangkan kader mereka, hasil didikan mereka ini seorang panglima perang yang memimpin sholat malam karena hafal Al-Quran. Seorang panglima perang di antara wakilnya itu dapat membacakan kitab Tauhid, mengajarkan akhlak karena hafal matan kitabnya itu. Dan pasukannya itu semuanya mendengarkan, termasuk sultannya. Salah satu garis mata rantai generasi itu sebelum Salahuddin ada Nuruddin Zangi. Nuruddin Zangi itu sangat zuhud orangnya. Meskipun dia seorang sultan. Suka bersedekah. Sebutkan semuanya. Di antara mereka. Kalau melihat sedikit kesusahan saudaranya saja, mereka ringan Pak membantu. Jadi yang dilihat dari karakteristik yang dulu pernah hilang, itu sudah kembali semua. Maka mereka itu yakin ini. Maka ketika mereka datang, dilihat oleh musuh-musuh Islam itu, mereka sudah yakin ini tidak bisa dilakukan, nggak akan mampu mereka, karena mereka sudah kembali kepada asal. Ini gambar. Bukan pada kisah pertempurannya saya ingin memberikan penekanannya, tetapi bagaimana proses itu. Maka kalau kita sekarang bertanya, bagaimana kita menghadirkan generasi pemimpin itu? Tanggung jawab kita masing-masing untuk memperbaiki diri berdasarkan petunjuk Allah dan sunnah Rasul, Al-Quran dan sunnah. Memperbaiki diri, memperbaiki individu ini. Dari diri yang baik-baik ini akan lahir keluarga-keluarga yang baik. Dari keluarga-keluarga yang baik ini akan hadir masyarakat yang baik. Dari masyarakat yang telah baik ini, insya Allah kita akan mengangkat pemimpin yang baik. Itulah mengapa Bapak Ibu, kalau dominan kita ini tidak baik, maka dominan keluarga kita tidak baik. Kalau keluarga kita dominannya tidak baik, maka kita bisa merasakan dominan masyarakat kita ini tidak baik. Kalau masyarakat kita ini tidak baik, maka siapa yang akan diangkat? Yang tidak baik. Itulah kenapa sebagian ulama, peristiwanya Hasan Al-Basri, ketika dilapori oleh seseorang di wilayah Irak tentang pemimpinnya yang buruk, diminta oleh Hasan Al-Basri, bertaubatlah kamu. Bertaubatlah. Itu dulu yang diminta. Perbaikilah diri kalian. Karena boleh jadi Allah menghukum kalian dengan pemimpin yang tidak. Karena kalian tidak mau memperbaiki diri. Maka itu rumus. Karena itu pemimpin bisa jadi menjadi cermin bagi kita. Maka ikhtiar kita ketika kita ingin memperbaiki keadaan umat ini,
maka kita harus berusaha untuk baik dalam segala hal. Dan itulah perjuangannya. Jihad individu, jihad keluarga. Mentaati hukum Allah, menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Maka kalau kita lihat detailnya, kalau kita ingin lihat detailnya, tentu kita harus membaca sirah Nabi. Sirah Nabi. Maka seperti yang setelah saya sampaikan di awal ketika mengambil tema yang penekanannya Al-Quran, menghadirkan generasi Qurani. Maka salah satu kesimpulannya, tidak ada hari di dalam kehidupan kita dan kehidupan keluarga kita, tidak ada hari tanpa membaca Al-Quran. Tidak mungkin. Harus kita itu isi dengan Al-Quran. Karena Al-Quran dengan membacanya saja sudah dijelaskan. Al-Quran itu tidak kurang dari 20 fadilahnya. Dunia akhirat. Pidato Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika beliau berkhutbah, ketika beliau diangkat sebagai pemimpin, diantaranya bagian akhir dari khutbahnya, dia mengangkat, bersegeralah kalian dalam mendatangi sholat kalian. Yang diingatkan sholat. Khutbah pertama yang diingatkan sholat. Kalau kita ambil sebagai pelajaran, maka kita gak akan pernah meremehkan perkara sholat. Untuk Al-Quran saja, misalnya. Ketika melihat seperti itu, maka kita tidak akan pernah meremehkan perkara Al-Quran. Kalau sampai ada anak atau generasi kita masuk perguruan tinggi, belum bisa membaca Al-Quran. Coba bisa dibayangkan. Kesalahan kita itu semua. Pak. Masuk perguruan tinggi, belum bisa membaca Al-Quran. Itu kalau satu dua, kalau banyak itu pasti tanggung jawab kolektif itu. Sahabat saja ketika turun surat Al-Muzammil yang terakhir, ayat yang terakhir, Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil laili wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak wallahu yuqaddirul laila wan nahar alima an lam tuhsuhu fataba 'alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Untuk kasus Al-Qur'annya, maka para sahabat tidak pernah lagi meninggalkan itu. Tiada hari tanpa Al-Quran, pasti membaca Al-Quran. Lanjutan ayatnya, alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah faqra'u ma tayassara min. Tidak ada yang pernah meninggalkan bacaan Al-Quran. Dan setelah turun ayat ini, tidak ada, para sahabat itu nyaris selalu sholat malam. Generasi pertama umat ini, karakteristik mereka, turun satu petunjuk, mereka juga selalu sholat malam. Inilah yang kita ambil sebagai pelajaran. Bagian-bagian kecil itu kita cicil saja Bapak. Tidak pernah satu hari pun yang terlewat dalam diri dan keluarga kita dari membaca Al-Quran. Kita mampu melewatinya, lalu sholat. Sholat sunnahnya, puasanya, puasa sunnahnya, sedekahnya, zakatnya, wakafnya. Kalau kita petik semuanya, karena itu karakteristik yang nampak di dalam sirah itu. Dan bukan apakah mereka itu tidak mendapatkan ujian? Sama Bapak, ujiannya justru lebih berat, jauh lebih berat. Jangankan sahabat, Rasulullah SAW. Saya kemarin hari Sabtu pagi khusus membahas tentang Yahudi di masa Rasulullah SAW. Saya sengaja memulai dari yang terakhir, bukan yang di awal, yang dihadapi Rasulullah SAW langsung dari gangguan orang Yahudi. Satu hari sebelum beliau wafat, artinya di hari terakhir, satu hari sebelum beliau wafat, karena di dalam kitab ini, Rahiq Al-Maktum, itu diurutkan dari 5 hari terakhir
4 hari terakhir, 3 hari terakhir, sampai 1 hari terakhir. Setelah memanggil Fatimah radhiyallahu anha, lalu memanggil cucu beliau Hasan dan Husain, lalu beliau mencium kedua cucunya ini, lalu beliau sampaikan rasa sakit yang semakin kuat di tenggorokan beliau. Beliau sebutkan itu akibat racun yang beliau dapatkan saat beliau diracuni di Khaybar. Pelakunya itu nyaris orang yang sama dari kalangan Bani Nadir. Siapa yang meracuni? Istri Salam bin Miskam, orang Yahudi. Salam bin Miskam ini adalah orang yang pernah mengingatkan dalam peristiwa pengusiran Bani Nadir. Setelah perang Uhud, Rasulullah SAW itu mengalami beberapa ujian, sehingga di antara sahabat itu tersalah, membunuh tidak sengaja. Itu harus dibayar diatnya, tebusannya itu. Rasulullah tidak cukup uang, maka menagih kepada orang Bani Nadir untuk saling membantu. Sebagai itu bentuk tanggung jawab kolektif. Rasulullah diminta menunggu, bersandar di dinding rumah mereka. Mereka ada di sudut yang lain. Diminta menunggu, mereka malah bermusyawarah, bukan mengumpulkan dinan, justru memusyawarahkan siapa yang berani menjatuhkan batu penggiling biji itu dari atas untuk mengenai kepala beliau. Nah, di antara yang rapat itu ada Salam bin Miskam, orang Bani Nadir juga. Tapi dia takut-takut. Dia mengatakan begini, jangan dilakukan. Karena kalau kalian lakukan, Muhammad pasti diberitahu. Maksudnya Allah SWT akan memberitahu mereka, akan memberitahu Rasul. Itu mereka. Tapi apa keputusannya? Tetap dilakukan sama mereka. Tetapi malaikat Jibril lalu memberitahu Rasulullah SAW. Rasulullah langsung berdiri, pulang. Di situ sahabat-sahabat utama, ada Abu Bakar Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Ali bin Abi Thalib. Semua heran saja, Rasulullah langsung tidak berbicara, langsung berdiri, langsung pergi. Maka mereka tetap menunggu karena nggak diajak. Awalnya diajak ke sana, nggak disuruh pergi juga. Ternyata setelah itu ada orang memberitahu Rasulullah di masjid. Rasul menceritakan apa yang dilakukan oleh Bani Nadir. Akhirnya mereka ini kan terusir nyangkut di Khaybar. Di Khaybar itu mereka memprovokasi orang-orang musyrik di Mekah dan suku Ghatafan. Akhirnya terkumpul 10.000. Terjadilah dari persekongkolan mereka ini, terjadilah perang Khandaq itu. Gara-gara dua peristiwa ini dan berkali-kali mereka terus-menerus menyerang umat Islam, setelah terjadi perjanjian Hudaybiyah, maka Rasulullah mengutus mereka, didatangi oleh Rasulullah. Hanya membawa 1.500 Rasulullah. Mereka itu jumlahnya 9.500. Ada 6 benteng di Khaybar itu. Seluruh benteng itu bisa dibuka. Sebagai pemenang, Rasulullah SAW tinggal di sana beberapa hari. Saat tinggal itulah, di antara yang disuguhkan kepada Rasulullah sudah percaya kepada mereka. Kurang apa? Sudah dimaafkan. Tidak diusir dari Khaybar. Sudah dimaafkan. Mereka menghidangkan makanan. Percaya Rasulullah. Tapi sempat-sempatnya perempuan ini, istrinya Salam bin Miskam, bertanya kepada para sahabat. Setelah seluruh bagiannya diberi racun, dia bertanya, bagian mana yang paling disuka oleh Rasulullah dari daging panggang? Bagian kaki. Di bagian kaki itu diberi racun lebih banyak lagi. Rasulullah SAW itu baru mengunyah, baru sampai di mulut. Tetapi racun itu sudah mengenai tenggorokan beliau. Diberitahu sama daging dan tulang itu bahwa dia itu beracun. Dimuntahkan oleh Rasulullah. Tapi sahabat itu pun, ini ada dua versi, yang sahabat itu ditelan langsung, maka meninggal dunia. Lalu dimaafkan. Itu ditanya, kenapa kamu lakukan? Dia katakan, kalau kamu seorang raja,
kamu akan meninggal dunia dan kami akan terbebas darimu. Tapi kalau kamu seorang nabi, kamu akan diberitahu. Tapi bukankah dia sudah pernah mengalami Bani Nadir? Bani Nadir itu tinggalnya di dalam kota. Kalau Bani Quraidah, Bani Qainuqa itu di dalam kota. Kalau Bani Nadir sama Quraidah ini di tepi kota. Jadi mereka tuh pernah berkhianat berkali-kali. Dan selalu sudah nampak bahwa Rasulullah itu diberitahu pengkhianatan mereka. Tapi ya tetap juga begitu. Anda bisa bayangkan menghadapi orang yang sudah berkali-kali ditunjukkan kepada mereka kebenaran, ngeyelnya gak ketulungan. Dan jahatnya juga gak ketulungan juga. Rasulullah yang langsung kepada Rasulullah itu 3 ini. Saat rencana dibunuh itu dilempar batu penggiling. Kemudian yang kedua saat diracun di Khaybar. Yang ketiga saat Rasulullah disihir dari Bani Zuraik. Ini kalangan orang Yahudi juga di Madinah. Maka turunlah surat Al-Mu'awwidzatain itu. Al-Falaq dan An-Nas. Maka jenengan bisa bayangkan, ini bukan hanya Rasulullah, sahabat yang lain juga mengalami. Belum dalam pertempuran dan seterusnya. Belum yang secara kolektif pengkhianatan musuh-musuh. Generasi-generasi ini teruji. Dan salah satu saya ingin ikutkan rumusnya, Bapak. Individu yang baik melahirkan keluarga yang baik. Individu yang baik, keluarga yang baik melahirkan masyarakat yang baik. Tetapi kebaikan itu bukan hanya individu sifatnya itu. Kebaikan itu bersifat kolektif. Saling sayang, saling menghormati, saling memperhatikan, saling menolong. Seperti itu. Tidak berhenti pada baik tapi individu sendiri. Bahkan kesalahan satu ucapan saja itu sampai memohon maaf, sampai minta benar-benar itu dimaafkan dan bersih. Sehingga tidak ditanggung lagi di akhirat. Sampai seperti itu. Sahabat itu salah ngomong sama saudaranya, sama sahabat yang lain. Itu meminta maaf itu sungguh-sungguh. Maka jenengan bisa bayangkan. Kalau kita kembali pada keadaan yang seperti itu. Ya Allah, itu sebuah karunia kita sebagai saudara seiman. Dan ini banyak sekali kisahnya. Kalau saudara kita salah, punya kesalahan, kita maafkan. Kalau masih terulang, bukan hanya dimaafkan, kita tutupi. Coba bisa bayangkan. Apa yang akan terjadi pada kita. Dan kita nasihati, kita bawa, dan seterusnya. Tapi kalau kita tidak mampu lagi mewujudkan nilai-nilai terbaik ini, kita pasti sudah bisa menduga apa yang akan kembali kepada kita. Itulah pentingnya kenapa kita pada hari ini menghadirkan generasi pemimpin. Karena di antara fadilah pemimpin yang baik itu adalah berdampak kebaikan kepada masyarakat itu luar biasa. Tetapi itu bukan perjuangan orang per orang, tetapi perjuangan setiap diri kita untuk menghadirkan generasi pemimpin itu dengan mulai apa? Dengan memperbaiki diri kita, keluarga kita, dan masyarakat kita. Ini yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga ini dapat yang sedikit ini kembali kepada kita sebagai ilmu dan bermanfaat. Aqulu qouli hadza, nasrun minallah, fathun qarib, wa basyiril mu'minin, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Rif telah menyampaikan materi pada pagi hari ini dan semoga apa yang beliau sampaikan ini bisa menambah pengetahuan kita dan tentu manfaat untuk kita semua. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian, karena waktu sudah lebih dari pukul 7, kita cukupkan kajian kita. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.